Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Yang sama-sama kita muliakan pengasuh pondok pesantren Ilmi Al-Mukarram Haji Faisal Muhammad Al-Dinamin SMA beserta Al-Mukarramah Ustazah Hajatu Tidadiyah SPDI, segenap majelis guru, wabil khusus anak-anak sekalian, santriwan santriawati pondok pesantren Nurul Ilmi. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan agenda kegiatan rutin Jumat pagi, yakni kuliah subuh. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapatkan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan suratul Fatihah yang pertama khusus untuk pengasuh, majelis guru, dan untuk pondok pesantren. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kelancaran. Ala hadiniyah al-Fatihah. Fatihah yang kedua untuk anak-anak sekalian, santriwan santriwati, mungkin ada yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan juga kepada para orang tua, mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas yang berkah, dan para donatur mudah-mudahan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. Ya Allah, ya mustaqim Tidak terasa kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, di bulan Oktober. Di bulan Rabiul Awal tepatnya sudah tanggal 20. Umat Islam di seluruh dunia memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pagi ini saya mengambil tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak beliau yang perlu kita contoh, yang perlu kita tiru,
Di antaranya adalah syukur dan sabar. Apa itu syukur? Apa itu syukur? Berterima kasih. Syukron kan gitu. Kalau dikasih sesuatu oleh temannya, syukron, berterima kasih. Jadi syukur ini adalah pengakuan terhadap nikmat yang Allah karuniakan, disertai dengan ketundukan kepada Allah, mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah disertai dengan ketundukan kepadanya dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Syukur menurut Al-Imam Al-Ghazali itu ada 3. Yang pertama adalah syukur qalbi. Apa yang pertama? Syukur qalbi, syukur hati. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, hendaknya kita bersyukur atas karunia nikmat yang telah diberikan. Hati kita bersyukur kepada Allah. Apa dalilnya tentang syukur? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna Jadi Allah akan menambahkan nikmat pada kita kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita ingkar atas nikmat tersebut, kata Allah, ingat, azabku sangatlah pedih. Jadi syukur itu yang pertama, hati kita bersyukur apabila kita diberikan nikmat oleh Allah. Kadang banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah, dia tidak bersyukur, malah masih kurang. Ada yang seperti itu? Tolong yang tidur dibangunkan. Yang tidur saya suruh maju ke depan, siap-siap yang tidur. Kadang diberikan nikmat masih tidak bersyukur, malah kurang. Makanya yang namanya nikmat walaupun sedikit, kalau disyukuri insya Allah cukup. Jangan kita berikan nikmat oleh Allah selalu kurang dan kurang. Ini tandanya orang tersebut tidak bersyukur. Ya, itu syukur qalbi, syukur dengan hati. Kemudian yang kedua adalah syukur lisan, syukur dengan ucapan. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, mulut kita mengucapkan alhamdulillah. Jangan diberikan nikmat kita ngedumel. Ya, santri kadang ada, bukan di sini tapi di tempat lain. Ketika dikasih oleh temannya makanan, dia ngedumel, ih dingin banget, kolil jidan, tapi dimakan juga. Ada yang kayak gitu, tapi ngedumel tapi dimakan. Nah, mulut yang ngedumel tapi dimakan habis juga. Ya, makanya yang namanya santri dimanapun itu tidak boleh yang namanya pelit. Santri tidak boleh pelit.
pelit, harus baik. Ketika punya makanan, berbagi kepada temannya. Jangan sampai nanti dijuluki ada santri kepala buntung. Astagfirullah. Kalau punya makanan, itu kepala masuk ke lemari supaya nggak ketahuan. Takut ada yang minta. Ya Allah, pelitnya itu naudzubillah. Ada yang kayak gitu? Siapa yang kayak gitu? Insya Allah di Nurul Ilmi tidak ada yang pelit. Ya, nggak ada yang pelit, baik-baik semua. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalau orang pelit nanti kuburannya sempit. Nggak boleh pelit, baik yang banin maupun yang bana. Biasakan berbagi kepada temannya, sehingga nanti ketika kita tidak punya, kita akan ada yang ngasih. Jangan minta, ya udah minta marah-marah, nggak boleh seperti itu. Intinya kita semuanya adalah keluarga, saling membantu, ya. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah ketika diberikan nikmat. Bersyukur kepada Allah. Kadang yang namanya nikmat, yang namanya syukur, kebahagiaan, itu biasanya yang melihat orang lain, ya. Jadi enak, dia mah kaya, kemana-mana naik mobil, orang melihatnya enak, padahal yang merasakan pusing. Contoh, hutangnya di mana-mana, itu kan ada yang seperti itu. Wah, dia mah enak ya, punya mobil, rumah mewah, dia nggak tahu tuh lagi pusing. Makanya nikmat itu, nikmat itu yang melihat orang lain. Kalau kitanya mah yang ngerasain, waduh, lagi banyak yang dipikirin. Pernah ada orang kaya itu nggak bisa tidur, dia keliling kota, melihat ada tukang beca tidur pules, tidur di atas beca. Kemudian dihampirilah tukang beca itu, kemudian becanya dibeli, dibawa ke rumahnya, taruh di ruangan, di kamarnya AC, tetap nggak bisa tidur. Nih, apa yang membuat bisa tidur pulas? Ayo, apa yang membuat bisa tidur pulas? Nggak banyak pikiran. Tukang beca nggak punya utang, jadi tidurnya pules. Sedangkan orang kaya mikirin utangnya di mana-mana. Orang kaya, ya orang kan nggak tahu, ya. Jadi dibeli tuh beca, tidur di kamarnya, nggak bisa tidur. Makanya yang bikin hidup tenang adalah orang yang selalu bersyukur. Makanya kita jangan sampai menjadi hamba yang kufur nikmat, ya. Berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, berapapun rezekinya disyukuri, insya Allah berkah, ya. Jadi itu syukur lisan, mulut kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiganya adalah syukur amal atau syukur perbuatan. Tidak cukup dengan syukur qalbi saja, tidak cukup dengan syukur lisan saja. Yang ketiga adalah syukur amali, syukur dengan perbuatan anggota tubuh kita. Ya, buktinya dengan apa? Dengan
kita itu contoh berbuat kebaikan. Karena kita diberikan umur panjang, diberikan rezeki oleh Allah, bersyukur. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan cara kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu. Kemudian ketika kita diberikan kelebihan nikmat, kelebihan rezeki, kita berbagi kepada orang. Jangan sampai harta yang kita miliki, yang namanya memberi takut miskin. Justru kalau kita banyak memberi kepada orang, itu makin bertambah rezekinya. Kenapa? Banyak yang mendoakan. Tapi kalau pelit, contoh ada pengemis datang dibersihin, pengamen datang dibersihin, nanti banyak yang nyumpahin, mudah-mudahan rumahnya kebakaran. Kebakaran beneran. Kenapa? Banyak yang nyumpahin. Tapi kalau banyak memberi, semakin banyak yang mendoakan, insya Allah rezekinya makin bertambah. Makanya kalau kalian diberikan kelebihan rezeki, berbagi kepada temannya. Contoh, temannya nggak punya duit, ya dikasih, ya. Jangan punya duit disimpan sendiri. Kalau punya duit lebih dari 100, itu tidak boleh disimpan di lemari. Maksimal berapa? 50. Ya, paling banyak 50 kan? Tidak boleh lebih dari 50. Silakan titipkan ke wali kelasnya. Ya, jangan lebih dari 50. Maksimal 50.000. Karena kalau lebih dari itu khawatir hilang. Atau nggak hilang, lupa, udah beli ke syirkah, lupa, duit saya mana ya? Ternyata udah ke syirkah. Ada yang kayak gitu, lupa, dia jajan, dia lupa, duit saya kemana nih? Kok berkurang? Ternyata udah jajan ke koperasi, udah ke syirkah. Ya. Jajan pun itu harus melihat bagaimana kalau saya makan ini, kira-kira bagaimana nih kesehatan saya, bagaimana, karena sekarang ini lagi musim sakit. Halo, dia nyumblek lagi nih bocah. Itu nulis apa lagi tidur? Oh, dia ngantuk, lelah. Memang kalau santri itu kan lelah, capek. Jadi kesempatan itu diambil oleh santri. Satu, ketika belajar gurunya belum datang, itu kesempatan itu tidur. Baik tahfidz, KBM atau idofah, itu biasanya kalau gurunya belum hadir lumayan, semenit 2 menit lumayan, nyender tidur. Apalagi ke lantai pules, itu nikmat bagi santri ya, kayaknya enak banget itu tidur, dimanapun tempat bisa tidur. Itu rasa syukur ya, bersyukur ada waktu, kesempatan sedikit tidur lumayan ya. Kadang ngantri di kamar mandi, nyender di tembok, pules. Ada yang kayak gitu kan? Nah, ketika kuliah subuh nyender di tiang, merem, tuh nanti. Ya, itu nikmat. Salpeza nyender, merem. Ya, Beza. Ibra nempel di tembok, molor. Ya, Bra. Si Ibra itu kalau dibuka pecinya itu bercahaya itu, Pak.
ada pantulan cahaya. Ya Ibra. Kalau yang namanya di pondok, kepalanya pelontos itu udah biasa. Ya, kepalanya botak itu udah biasa. Ada yang hobi botak, ya, kepalanya botak. Kalau yang namanya santri itu rambutnya yang rapi. Alhamdulillah rambutnya rapi-rapi ya. Jadi potong itu yang potong cepak, tapi sedang, jangan terlalu ini. Cepak ya, potongnya cepak supaya tidak cepat tumbuh. Nggak usah nyisir lagi. Habis mandi langsung, nggak usah nyisir. Rambutnya pendek kalau santri itu. Ada juga santri di santri salafiyah, biasanya rambutnya panjang. Santri salaf, kalau kita kan pesantren modern salafiyah, jadi rapi. Ciri khasnya yang namanya pesantren modern itu ada unggulan bahasa. Kita pesantren dikatakan ada salafiyahnya, ada kajian kitab pun ini. Plus, ada plusnya, tahfidzul Quran. Ini yang jarang dimiliki oleh pesantren-pesantren di luar. Makanya patut bersyukur, kembalinya kepada syukur, patut bersyukur dan belajar sungguh-sungguh supaya ilmunya berkah dan manfaat. Alhamdulillah, insyaallah kakak kelas kalian, Ustadz TB, Ustadz Aiman, insyaallah pertengahan bulan ini atau paling lambatnya akhir bulan ini akan berangkat ke Madinah. Ya, itu patut kita syukuri. Ya, dengan ilmu yang sudah dipelajari di pondok pesantren Nurul Ilmi, mampu yang namanya mampu apa? Bersaing dengan pesantren-pesantren yang ada di luar. Kalau pesantren yang masih baru, yang masih seumur jagung, alhamdulillah alumninya sudah bisa bersaing dengan pesantren-pesantren yang sudah lama, yang puluhan tahun, dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa, full beasiswa sampai selesai S1. Ya, jadi sudah ada yang duluan, yang ada di Yordan, Ustazah Seima, kemudian Ustazah Zain itu di Mesir, 2 kemudian mau ke Libya, nanti ada lagi Ustaz Rizky itu nanti akan ke Kairo, dan masih banyak yang sedang mencoba untuk mencari beasiswa di luar negeri. Ini patut kita bersyukur, baik syukur qalbi, syukur lisan, dan syukur ya, syukur amal. Iqbal, ngapain Bang? Nah, kemudian selanjutnya selain syukur yang dapat kita teladani dari Rasulullah, apa? Sabar. Ma makna sabar? Apa itu sabar? Apa itu sabar? Ada yang tahu apa itu sabar? Hah? Oh, diri. Coba saya lihat tadi yang pada ngobrol. Iqbal.
Iqbal. Diri Iqbal. Tadi saya lihat Iqbal yang ngobrol. Coba Iqbal kan kelas 6. Wih, di kelas tertinggi Iqbal. Iqbal coba berdiri. Nggak usah diri ke depan, di situ aja diri. Coba Iqbal. Kum. Nah, berdiri. Apa itu sabar? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Ya Iqbal, ada yang tahu ma makna sabar? Apa itu sabar? Apa itu sabar? Kan sering kita ngomong sabar ya, sabar. Apa arti sabar itu? Hah? Apa itu sabar? Menahan nafsu. Oh, gitu. Apa itu sabar? Menahan diri dari apa? Hawa nafsu. Itu doang. Menahan diri itu secara garis besarnya menahan diri. Dari apa? Dari hawa nafsu bisa. Apalagi? Dari musibah. Ya, apalagi? Ya, karena di sini yang namanya sabar menurut Al Imam Ghazali itu juga ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah. Sabar atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, sabar yang pertama adalah sabar atas ketaatan kita kepada Allah. Kita sebagai seorang muslim memiliki tugas dan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi, tiadalah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang namanya ibadah itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, ya nggak bakalan bisa. Malas terus, harus dipaksa, dan dipaksa. Jadi dipaksa dulu tuh, baru nanti dia akan terbiasa. Contoh, ketika kalian masih baru masuk pesantren, biasanya di rumah bangunnya jam 6, jam 7. Di sini bangun jam 3, jam setengah 4 itu sudah bangun. Jadi dipaksa dulu, terpaksa, insya Allah akan terbiasa. Kalau terbiasa, insya Allah berkah. Dipaksa dulu, udah dipaksa, nanti lama-lama sudah terbiasa. Tapi kalau nggak dipaksa, ya biasanya nggak bakalan ada perubahan. Oke, saya tanya yang kelas 7. Pertama kan dipaksa. Sekarang apakah sudah terbiasa? Sudah terbiasa kan? Nah, coba saya tanya nih. Nah, yang ini nih, siapa namanya? Silmi, samping Silmi siapa tuh? Siapa? Rasya, sini Rasya. Terpendam. sini jangan di situ. Nah. Rasya, waktu
baru masuk bagaimana itu? Kan dipaksa tuh, bangunnya suruh jam 3, jam setengah 4. Sekarang sudah terbiasa. Jadi kurang kencang nih. Rasya ini waktu baru masuk kan dipaksa, kepalanya pusing ya, udah pasti. Jadi ya karena biasa bangun jam berapa waktu itu belum nyantren? Siang pokoknya. Jam berapa itu? Jam 9? 11. Jam 11. Katanya waktu belum nyantren bangunnya jam 11. Jadi sholat subuhnya dengan duha sekalian. Itu waktu belum nyantren. Tapi setelah masuk pesantren bagaimana? Banyak perubahannya. Maju lagi. Banyak perubahannya. Banyak perubahannya. Alhamdulillah. Jadi tadi ngantuk ya? Iya, dikit. Oh, ngantuk dikit. Rasya tadi katanya ngantuk dikit nyender di tiang. Ya memang kalau ngantuk mah nggak bisa dipaksa. Ya minimal bisa merem sedikit lah. Merem tidur. Itu nikmat ya. Jadi itu nikmat bagi santri. Walaupun sebentar meremnya itu nikmat. Oke, silakan kembali. Testimoni itu ya. Jadi ketika masih belum di pesantren bangunnya jam 11. Ya Allah. Subuhnya plus duha. Jadi sholat subuh pakai spion. Sholat duha pakai spion. Jadi sholat subuhnya nyampur sama duha. Ya, jangan ngobrol karena sudah terbiasa. Rasya sudah sekarang kegiatan di pondok sudah terbiasa. Ngantuk-ngantuk dikit ya wajar. Ya. Karena nih saya lihat Rasya ini anaknya ceria kalau saya lihat. Anaknya ceria. Kalau di MTS dia belajar kadang lagi naik puter-puteran anak PAUD. Nah dia, saya ngeliatin dia lagi menikmati naik putaran-putarannya anak PAUD tuh. Gak ada ayunan situ, adanya puter-puteran. Kayaknya kalau prosotan dikeluarin dia naik prosotan juga. Ya, itu kata dia hiburan. Ya, hiburan bagi dia. Jadi itu memang awalnya yang namanya santri awal-awal itu belum terbiasa, dipaksa, terpaksa, terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa bangun sendiri. Tapi ketika masih baru-baru digebrak-gebrak, dia nggak bangun-bangun. Ya, sama Qismu Taklim, sama Qismul Amni, dibangunkan dia nggak mau bangun. Ya, itu karena sudah terbiasa. Rasya alhamdulillah sekarang bangunnya juga sudah bangun sendiri ya, nggak usah dibangunin karena sudah terbiasa. Jadi jangan dibiasakan sesuatu yang tidak baik. Ya, dibiasakan ngobrol. Ya, ini kelas 6 nih, berikan contoh yang baik buat adik kelasnya. Ya. Jadi yang pertama adalah sabar atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita taat kepada Allah, kita perlu yang namanya bersabar. Jangan lihat di luar seperti apa, jangan. Kita itu bersabar atas ketaatan kita kepada Allah. Kita di sini alhamdulillah terjaga di pondok. Kalau di luar itu sudah pergaulan bebas. Anak SMP, anak SMA, mereka sudah bebas. Kadang mereka belum lulus sudah lolos ya. Belum lulus sekolah sudah lolos. Udah nikah. Pernikahan dini. Anak SMP dengan anak SMA itu belum lulus, lolos duluan. Ya. Ya, Suci. Ada Suci nggak di belakang? Ya, teman-teman Suci banyak di luar seperti itu ya. Di luar, bukan di sini. Belum lulus sudah lolos, karena kebobolan.
pergaulan bebas di luar, makanya di sini kalian bersyukur. Ya. Kemudian kalau di luar itu kadang banyak yang membuka auratnya. Ya, Ferdian. Ya, Ferdian. Di luar itu banyak membuka aurat. Tapi kalau di pondok, alhamdulillah semuanya tertutup auratnya. Ya. Bedanya itu kalau diibaratkan jambu yang dibungkus, anak santri itu seperti jambu yang dibungkus. Tapi kalau di luar seperti jambu yang gak dibungkus, banyak dimakan, banyak indulnya ya. Dan harga jualnya kalau yang seperti itu 5.000 sekresek. Ketika dibuka banyak indulnya pada busuk. Tapi kalau yang dibungkus itu nilai jualnya tinggi, dijualnya di supermarket. Harganya juga mahal. Sekilo contoh 30.000, sekilo 40.000 dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dijual di pasar, stasiun, itu nilai jualnya itu rendah. Samping kanan saya yang ngobrol saya suruh maju ke depan, suruh ngisi kuliah subuh. Ya, siap, liatin kanan kirinya, kalau ada yang ngobrol suruh ke depan, suruh menggantikan saya, baik banat maupun banil. Ya, yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah. Kemudian yang keduanya adalah as-sabru ala tarkil maksiyah. Sabar atas meninggalkan kemaksiatan. Jadi yang namanya kita hidup itu harus menjaga jangan sampai kita berbuat maksiat. Dengan kita melakukan maksiat, ini hidupnya nggak bakalan berkah. Ya, jauh dari rahmat Allah. Makanya hindari yang namanya maksiat. Walaupun sudah hafal 30 juz, kalau dia itu maksiat, nanti hafalannya akan hilang begitu saja. Karena melakukan maksiat. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat anggota tubuh kita. Makanya kita harus menjaga diri dari perbuatan maksiat yang cuma senang sesaat, nyeselnya itu seumur-umur. Itu maksiat. Jangan sampai kita yang istilahnya sudah bagus gara-gara maksiat jadi jelek. Kenapa? Yaitu karena perbuatan itu, perbuatan yang disukai siapa? Setan. Setan suka sama maksiat. Kita tergoda oleh bujuk rayu setan. Makanya hindari maksiat. Oke, kemudian yang terakhir adalah as-sabru 'alal musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah. Musibah apapun kita harus bersabar. Ya. Yang namanya musibah pasti ada. Penting kita harus bersabar ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian. Jangan sampai itu musibah membuat kita itu jadi apa ya, istilahnya kita jadi ngedown dengan musibah itu. Contoh orang tuanya meninggal, itu kan bentuk musibah. Tapi yang namanya orang hidup pasti akan meninggal dunia. Ya, kalau orang tuanya meninggal, doakan orang tuanya, mudah-mudahan diberikan apa? Nikmat kubur, ya, rahmat kubur. Ya, jangan terpuruk dengan itu. Doakan. Pasti yang namanya orang hidup pasti akan meninggal. Kapan?
di mana, sedang apa, pasti suatu saat kita akan meninggal dunia. Dan bagaimana caranya supaya kita itu meninggal membawa banyak amal? Ya, intinya kita harus selalu membiasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kita harus meneladani akhlak Rasulullah, di antaranya adalah syukur dan sabar. Dan saya cukup, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.